Not, saya di sini sebagai sang penulis. Wadal diri atau menumbalkan diri sendiri. Cerita ini berdasarkan kesaksian dari Pak Suwondo, nama samaran. Beliau adalah sahabat atau teman dekat sang pelaku pesugihan. Sebut saja, dia bernama Pak Supardi. Klimaks dari kisah ini terjadi di antara tahun 89 atau 90-an. Kita runut ke belakang. Pada tahun 65, bisa disebut tahun itu adalah tahun yang sangat kelam bagi Supardi kecil. Ayah Supardi ikut diciduk dalam operasi pemberantasan PKI dan tak pernah kembali lagi. Menurut Pak Suwondo, sang narasumber, itu disebabkan karena ayah Supardi adalah ketua ranting dari SOBSI, semacam organisasi buruh yang underbone-nya PKI. Waktu itu, usia Supardi masih 13 tahun. Akhirnya, tinggallah Supardi dengan ibunya. Takdir orang siapa yang tahu. Beberapa bulan setelah Bapak Supardi diciduk, Ibu Supardi menderita TBC dan naasnya beliau meninggal 1 tahun kemudian. Karena Supardi adalah anak tunggal, akhirnya Supardi pun dirawat oleh neneknya dan disekolahkan sampai lulus SMA. Keluarganya pun tergolong keluarga yang berkecukupan. Lalu setelah setahun Supardi lulus, sang nenek meninggal dunia. Lantarannya pun cukup sepele karena terpleset dari kamar mandi. Di sini sebenarnya Supardi masih mempunyai seorang paman. Tapi entah kenapa, sang paman menolak untuk sekedar menopang Supardi yang baru saja beranjak dewasa, dengan alasan takut terbawa kasus ayahnya. Dan tinggallah Supardi seorang diri di rumah neneknya. Supardi yang bingung mulai mencari-cari kerja. Tapi di tahun-tahun itu, keluarga ekstapol sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Jangankan lulusan SMA, sarjana pun pasti sulit kalau keturunan ekstapol. Bertemulah Supardi dengan sahabatnya, yaitu Suwondo. Waktu itu, hanya Suwondo teman sebaya satu desa yang mau berteman dengan Supardi. Walaupun sebenarnya orang tua Suwondo selalu melarangnya. Tapi persahabatan mereka tetap terjalin walau kadang secara diam-diam. Sampai akhirnya, mereka ketahuan mabuk bareng oleh orang tua Suwondo. Jadi ceritanya, ternyata belakangan orang tua Suwondo mulai curiga dan punya feeling kalau Suwondo masih main dengan Supardi. Ayah Suwondo mulai memata-matai. Sampai di suatu sore, di belakang rumah Supardi, mereka kepergok sedang minum miras oleh ayah Suwondo. "Woi, lu ngopo kuwi? Mabuk?" teriak ayah Suwondo. "Ora pak," jawab Suwondo sambil menutupi botol. "Lah iki opo?" tanya ayah Suwondo sambil menyingkap dan meraih botol yang berusaha ditutupi oleh Suwondo. "Iki mesti sing marahi anakku mabuk-mabukan." Ayah Suwondo menunjuk ke arah Supardi dengan botol yang dipegangnya. "Ora pak, dudu Pardi pak, Pardi ora salah," jawab Suwondo mencoba menghalau di antara Supardi dan ayahnya. "Orang ngandel aku, mesti goro-goro cah iki," kata ayah Suwondo. Seakan ingin memukul kepala Supardi dengan botol itu, Supardi hanya bisa meringkuk ketakutan.
Kowe aja dolan karo anakku. Aku iki saka keluarga apik-apik. Kecam ayah Suwondo kepada Supardi. Supardi cuma bisa menganggukkan kepala. Kemudian ayah Suwondo menampar Suwondo dan menyeretnya keluar dari pekarangan. Kira-kira beberapa langkah, ayah Suwondo menoleh dan berkata, "Pisan meneh tak kandhani, ojo dolan karo anakku. Kowe iki mung sumber sengkala. Kowe iki cah kere, cah kafir," kata ayah Suwondo. Suwondo menatap Iba, tapi tak bisa berbuat banyak. 3 hari kemudian, Suwondo mulai khawatir dengan Supardi. Dengan diam-diam, dicarilah Supardi dengan maksud memberi sedikit makanan. Suwondo merasa sangat bersalah kepada Supardi dan ingin meminta maaf atas perkataan bapaknya. Suwondo mencari-cari dan bertemu di suatu makam desa. Terlihat Supardi tertidur memeluk kuburan ibunya. Suwondo pun menghampirinya. "Parti, tangi," kata Suwondo membangunkan Supardi yang tertidur. Waktu itu pukul sekitar jam 9 pagi. "Oh, kowe tondo." Supardi bangun melihat ke Suwondo. "Cepat menyat, madang sek," kata Suwondo. Sambil makan, Suwondo meminta maaf. "Di ngapurani yo, wingi bapakku." "Alah, ora popo, santai wae." Sambil tertawa, Supardi dan Suwondo ngobrol seperti tak terjadi apa-apa. Pertemanan mereka pun masih berlanjut secara diam-diam. Sampai akhirnya kira-kira di tahun 70-an, Supardi merantau. Supardi pamit ke Suwondo ke Jawa Timur, tapi rincian jelasnya Suwondo kurang tahu kerja apa di sana. Rumah nenek Supardi pun dikontrakan. Supardi berangkat. Sejak saat itu, komunikasi Suwondo dan Supardi terputus. Sampai akhirnya 3 tahun kemudian Supardi pulang kampung, tepatnya saat Lebaran. Di sini tampilan Supardi sudah berubah. Di jalan desa, Suwondo melihat Supardi berjalan dengan seorang wanita. Dandanannya rapi bak orang sukses. "Wih, Parti, piye kabare? Saiki sukses yo. Terus apa iki? Calonmu mesti iki, yo Ti," kata Suwondo yang baru saja bertemu dengan Supardi. "Oh ya apik Dap, iki calon bojoku," jawab Supardi dengan nada sinis. Supardi pun berjalan melewati Suwondo dan menuju rumah neneknya. Suwondo merasa Supardi sudah berubah, bisa dibilang agak sombong. Di hari raya ke-7, Suwondo melihat Supardi berkemas bersama calon istrinya dan menghilang lagi. Walau bisa dibilang sekarang Supardi agak sombong, Suwondo tak pernah menaruh benci kepadanya. Justru, kadang Suwondo berpikir Supardi masih sakit hati dengan kata-kata bapaknya yang waktu itu. Sementara Supardi di perantauan, terlihat ada aktivitas pembangunan di rumah nenek Supardi. Sepertinya sedang direhab. Setiap sore, Suwondo selalu jalan-jalan dan melihat aktivitas pembangunan di rumah nenek Supardi itu. Jika dilihat dari strukturnya, sepertinya rumah itu akan dibangun menjadi rumah yang megah. Benar saja. Setelah bangunan itu selesai, rumah itu menjadi mewah. Bisa dibilang rumah paling megah di desa itu. Sekira 2 tahun kemudian, Supardi pulang, masih dengan wanita itu, tapi dengan keadaan perut yang membesar.
sepertinya sedang hamil. Kebetulan, umur kehamilan istri Supardi bareng dengan istri Suwondo. Oh, Supardi sudah menikah sekarang ternyata, dalam hati Suwondo. Supardi mulai menetap di desa itu. Tahun demi tahun, Supardi semakin berkembang, semakin kaya. Setiap ada motor terbaru, dia selalu beli. Dari mulai Binter Mercy, Honda 70, Yamaha 75, Vespa, bahkan Jeep, Supardi pun punya. Warga desa termasuk Suwondo tak pernah tahu apa usahanya Supardi bisa sampai sesukses itu dalam waktu yang cukup singkat. Sempat ada desas-desus pesugihan, bahkan menjadi rahasia umum. Tapi Suwondo sebagai kawan lamanya selalu mencoba berpikir positif. Waktu itu Supardi jarang sekali bersosialisasi, beda dengan istrinya yang ramah dan anaknya yang sering bermain dengan anak Suwondo. Anaknya seumuran dengan anak Suwondo, sebut saja Nani. Suatu pagi di tahun 89, Nani ditemukan terbujur kaku dan membiru di kamarnya. Istri Supardi keluar dan berteriak, "Tulungi Nani, Bayu, hai Nani." Sontak membuat warga desa geger. Nani, anak Supardi, meninggal. Umur 8 tahunan. Sebabnya pun tak tahu. Karena sore kemarin, Nani sempat terlihat mengaji di masjid bersama anak Suwondo dan terlihat sehat-sehat saja. Suwondo menjaga di situ, sembari menunggu Hansip lapor ke kelurahan. Waktu itu, Suwondo duduk di ruang tamu. Di samping kiri adalah kamar Nani, sementara Supardi dan istrinya ada di dalam kamar tersebut. Terdengar sedikit perdebatan antara Supardi dan istrinya. Menoleh ke Pak Hansip, yang kebetulan
ada di samping Suwondo. Sepertinya Pak Hansip juga menyadarinya. Suara itu hilang dan muncul beberapa saat. Seperti itu terus. Sampai akhir doa, ada suara duar. Asap mengepul dari balik tikar. Setelah disingkap tingkarnya, ternyata lantai atau ubinnya meledak. Suwondo mulai bertanya-tanya. Ini tidak masuk akal. Ubinnya meledak keluar sampai hampir membentuk prisma. Semua kaget. Kok bisa? Suasana di situ menjadi tak enak. Karena mungkin takut setelah itu semua orang pulang. Tinggal Suwondo dan istrinya yang di situ. Terus terang, Suwondo merasa iba karena Supardi terus menangis. Terlihat sangat-sangat kehilangan. Istri Suwondo juga terlihat tengah berbincang, menenangkan istri Supardi di ruang tengah. Malam semakin larut. Suwondo, istrinya dan anaknya beserta satu hansip desa ikut begadang di rumah Supardi. Sekira jam 11 malam, istri Supardi, istri Suwondo dan anak Suwondo tidur di ruang tengah rumah Supardi. Tinggallah Suwondo bertiga duduk mengobrol di teras rumah. Di situ Supardi hanya diam terus-menerus. Jika diajak ngobrol, jawabnya hanya iya atau tidak. Suwondo dan Pak Hansip maklum, mungkin masih terlalu berduka. Suwondo pun ngobrol ngalor ngidul dengan Pak Hansip desa. Sekira jam 12 malam, Supardi terlihat ketiduran di kursi samping Suwondo persis. Oh, mungkin dia kecapean, batin Suwondo. Suwondo pun lanjut ngobrol dengan Pak Hansip. Waktu itu kondisi hujan rintik-rintik. Saat Suwondo tengah asik mengobrol, tiba-tiba ada suara suara tangisan anak kecil. "Suara pokai," kata Pak Hansip. Suwondo pikir itu anaknya. Suwondo pun mengecek ke dalam rumah. Di dalam rumah, Suwondo melihat anaknya tertidur pulas dan suara itu hilang. Tapi ketika Suwondo melangkah keluar, suara itu muncul kembali. Suwondo kembali mengecek ke ruang tengah. Lagi-lagi, anak Suwondo sedang tertidur pulas. Tapi kali ini, suara itu tak hilang. Suaranya seperti berpindah-pindah. Suwondo sangat takut. Suwondo melangkah keluar dengan sedikit berlari, dan suaranya semakin jelas. Ternyata suara itu bersumber dari kamar Nani. Suwondo berlari keluar. Bahkan sampai di teras pun suara itu masih tetap ada, semakin kencang. Berteriak dan hilang. Tapi tiba-tiba Supardi yang tengah tidur di kursi itu jatuh ke tanah dan kejang-kejang. Awalnya Suwondo mengira sakit epilepsi atau apalah. Tapi anehnya, setiap jeda Supardi seperti tertawa. Hahaha, kejang lagi dan tertawa lagi. Begitu berulang-ulang. Dan tiba-tiba ada jeritan dari dalam rumah Supardi. Suwondo meninggalkan Supardi di luar rumah dengan keadaan seperti kesurupan. Suwondo mengecek ke dalam rumah menuju suara itu. Di ruang tengah, Suwondo melihat istrinya ketakutan di sudut ruangan.
sambil memeluk anaknya yang menangis. Anak Suwondo menunjuk-nunjuk ke ruang dapur. Suwondo datangi, dan di situ istri Supardi berdiri sambil meraung-raung, ngeri. Berjalan hentak ke kanan ke kiri dengan perutnya yang tengah hamil 5 bulan, meraung-raung seperti macan. Suwondo hanya bisa berdiri mematung, tak bisa apa-apa, seperti terkunci kakinya. Suwondo berjalan mundur. Istri Supardi yang sadar dengan kehadiran Suwondo lalu mengambil cowek lempung atau cobek yang dari tanah liat dan diletakkan di atas kepala sambil menatap tajam ke arah Suwondo dan berkata, "Sira ora usah melu-melu. Iki kabeh duwekku," kata istri Supardi. Suwondo yang sangat ketakutan meraba sambil berjalan mundur, lalu kabur. Anak dan istri Suwondo digeret pulang ke rumahnya. Suwondo melewati begitu saja Supardi yang tengah dipegangi oleh Pak Hansip. Setelah anak dan istri Suwondo dipulangkan, Suwondo berinisiatif untuk memanggil Pak Wongso, sesepuh desa, untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sembari Suwondo memanggil warga dan berjalan lagi menuju rumah Supardi. Sampai di sana, ternyata warga sudah berkumpul duluan karena mendengar keributan. Disitulah Supardi sudah lemas. Beberapa saat kemudian Pak Wongso datang. Langsung saja Suwondo antar ke dapur tempat tadi istri Supardi yang diduga kesurupan. Di situ terlihat istri Supardi sudah terbaring di lantai. Pak Wongso mendekat. Suwondo hanya berani melihat dari balik badan Pak Wongso sambil membawa segelas air. Diusapkanlah air itu. Tampaknya istri Supardi sudah sadar. Tapi tak lama kemudian istri Supardi muntah. Di situ tercium bau kotoran yang sangat tak enak. Betapa terkejutnya Suwondo. Warna muntahannya itu kuning dan berbau menyengat. Yang benar saja, istri Supardi memuntahkan tai. Sambil menangis, istri Supardi bilang, "Aku iki kenopo, ampun ya Allah, ampun ya Allah," sambil menepuk-nepuk dadanya dengan keras. Tiba-tiba, tangisnya perlahan berubah menjadi tertawa. Suaranya berat, mustahil kalau itu suara istri Supardi. Sambil berdiri, ditendanglah Pak Wongso sampai tersungkur di tumpukan kayu bakar samping tungku. Dia berdiri, semakin tertawa, dan tiba-tiba perat. Darah mengalir lewat rahimnya, dan istri Supardi pingsan lagi tersungkur di lantai dapur. Yang Suwondo rasakan adalah campur aduk. Kejadiannya benar-benar sangat singkat. Sampai akhirnya warga di luar sudah mulai masuk, tapi keadaan sudah mulai tenang. Meskipun semua warga menutup hidungnya, semua mulai bertanya, ada apa? Suwondo bingung mau menjelaskan dari mana. Sambil menahan bau, Suwondo mengajak warga untuk memapah istri Supardi. Semua sepertinya tak mau, mungkin jijik. Akhirnya hanya Pak Wongso dan Suwondo yang mengangkat tubuh istri Supardi. Istri Supardi dipapah keluar rumah, sementara warga menyiapkan mobil. Di luar, Suwondo melihat Supardi tampaknya sudah membaik. Supardi duduk dengan muka linglung, dengan dua warga yang sedang menenangkan. Dengan tergesa-gesa, Suwondo memasukkan istri Supardi ke mobil yang sudah disiapkan. Mobil pun berangkat menuju rumah sakit, ditemani oleh Bu RT dan Pak Hansip. Waktu menunjukkan
pukul setengah 3 pagi. Sementara menunggu kabar, Suwondo mendatangi Supardi dengan membawa segelas minuman. Suwondo duduk di sampingnya dan mencoba bertanya apa yang terjadi, tapi Supardi hanya diam seperti orang linglung. Tiba-tiba saja Supardi menjerit dan pingsan. Suwondo menggotong dengan warga untuk dibawa ke rumahnya, tapi Pak Wongso bilang, "Ojo gowo mlebu, gowo ning omahku wae," kata Pak Wongso. Dibawalah Supardi ke rumah Pak Wongso. Sesampainya di sana, Suwondo bertanya, "Paring ke pundi niki, Pak? Teh ngamben?" Kata Suwondo, "Ojo bayani, celeh jogan wae, slemek ke kloso," kata Pak Wongso. Konon, orang yang diduga tengah mengalami gangguan gaib pantang diletakkan di atas ranjang. Diletakkanlah tubuh Supardi di lantai beralaskan tikar. Suasana sudah mulai tenang, tapi Supardi tak kunjung sadar. Sementara warga semua sudah mulai pulang satu persatu. Tinggallah Suwondo dan Pak Wongso yang di situ. Suwondo bersila di samping Supardi dan Pak Wongso duduk di kursi. Waktu sudah jam 3 lebih. Mereka hanya diam seperti kebingungan. Suwondo mencoba mengingat kembali kejadian-kejadian tadi, menalar, bertanya-tanya apa yang terjadi. Sesekali melihat tubuh Supardi, memastikan apakah Supardi masih bernafas atau tidak. Azan subuh pun berkumandang, Supardi belum sadar. Suwondo melihat Pak Wongso sudah tertidur di kursinya. Suwondo beranjak pulang untuk sholat subuh, sembari mengecek keadaan anak dan istrinya. Sampai di rumah, mereka ternyata sudah tertidur dengan pulas. Lega batin Suwondo. Suwondo pun sholat subuh. Setelah itu, kembali ke rumah Pak Wongso. Dan kagetnya, Supardi sudah tak ada. Tinggal Pak Wongso yang masih tidur di kursinya. Suwondo coba bangunkan Pak Wongso. Pak. Suwondo membangunkan Pak Wongso. Itu sekitar jam 4-an lebih. "Pak, Parti teng pundi?" "Waduh, ciloko iki," jawab Pak Wongso. Suwondo kebingungan. Suwondo mencari di sekitaran rumah tapi tak ada. Suwondo mencoba menuju rumah Supardi, tapi di ujung jalan Suwondo melihat Bu RT tergopoh-gopoh menghampiri Suwondo. Dan dia bilang, istri Supardi meninggal 30 menit setelah sampai di rumah sakit. Begitu juga janinnya karena pendarahan parah. Bu RT berkata, jenazah sedang dalam perjalanan, sudah dimandikan dan dikafani. Dengan alasan medis, jenazah tak boleh dibuka. Suwondo kembali menuju rumah Supardi, sembari Bu RT memberitahukan keluarga untuk mempersiapkan pemakamannya. Sampai di rumah Supardi, semua tampak sepi, hanya pintu yang belum ditutup. Suwondo masuk berjalan pelan sambil memanggil nama Supardi. Sampai di ruang dapur, terlihat Supardi sedang membersihkan sisa-sisa kotoran yang tadi dimuntahkan istri Supardi. Baunya masih menyengat. Supardi menangis tak bersuara. Dia terlihat sesegukan. Suwondo benar-benar tak tega. Suwondo tak tahu bagaimana. Suwondo memberitahukan kalau istri Supardi sudah meninggal. Sementara anaknya Supardi juga baru saja meninggal. Supardi menegakkan kepalanya dan berkata, Aku wis ngerti. Iki pancen salahku Gusti." Supardi histeris. Suwondo memapah Supardi keluar rumah. Di depan sudah ada beberapa warga untuk berkumpul, merapikan kursi-kursi.
Singkat cerita, jenazah pun datang. Jam 9 pagi istri Supardi dimakamkan. Prosesi pemakaman berjalan dengan lancar dan sewajarnya. Hari pun berlalu. Tahun-tahun berlalu. Semenjak kejadian itu, Supardi berubah menjadi lebih ramah dengan Suwondo. Tapi beberapa kali Supardi membuat Suwondo penasaran. Dia selalu ingin berbicara sesuatu ke Suwondo, tapi selalu tak pernah jadi, dan itu berkali-kali. Isu-isu Supardi pamekan atau memuja iblis dalam istilah Jawa mulai bertebaran sejak kejadian itu. Ditambah lagi warga-warga yang mulai mencocokkan sejak saat Supardi dan keluarganya kembali desa, tercatat ada sekitar 36 orang meninggal dunia, termasuk anak dan istri Supardi, semuanya wanita. Suwondo waktu itu masih belum percaya, masa sih seorang Supardi begitu. Dan setelah kejadian itu juga ada 24 lagi orang yang meninggal. Itu dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Isu-isu semakin kuat. Tapi seperti itu sulit sekali dibuktikan. Suwondo juga belum begitu percaya. Ditambah lagi, sekarang Supardi semakin miskin. Harta-hartanya sedikit demi sedikit dijual. Itu juga yang membuat Suwondo tak percaya. Ra mungkin, buktine Supardi saiki wis rasuke. Dalam hati Suwondo. Sampai akhirnya ada satu orang lagi meninggal. Dia tetangga samping rumah Suwondo, seumuran dengan anak Suwondo. Meninggalnya pun persis seperti dulu anaknya Supardi, tubuhnya membiru. Suwondo iseng main ke rumah Supardi. Di rumah besarnya yang sekarang kotor seperti tak terurus. Perabotan juga mulai sedikit. Garasi kosong melompong. Hanya tinggal satu motor Honda C70. Suwondo duduk mendekati Supardi yang sedang melamun di ruang tamu tanpa berkata-kata. Tiba-tiba Supardi menangis. Suwondo bingung kenapa orang ini, dan Supardi pun bercerita. Sekira 10 tahun yang lalu, tahun 70-an, di dalam perantauan, Supardi ditawari bekerja di sebuah pabrik vanili di daerah Nganjuk. Dia dijanjikan jadi mandor dengan gaji 1.500 per hari. Di tahun itu, gaji segitu sangatlah banyak. Awalnya Supardi ragu, tapi si penawar pekerjaan ini terus meyakinkan dengan syarat harus membayar uang pendaftaran 30.000. Supardi pun menjual emas milik almarhum neneknya. Dia mendapat 25.000 dan menjual kambingnya 10.000. Jadi total 35.000. 30.000 diberikan ke calo dan 5.000 untuk ongkos perjalanan sampai ke Nganjuk. Ternyata sampai di sana tak ada yang namanya pabrik vanili. Supardi ditipu. Supardi yang putus asa dan ingin pulang lagi, tapi di jalan bertemu Gondes. Kalau kata Supardi, Gondes ini profesinya sebagai makelar dukun. Di jalan itu, Supardi yang putus asa akhirnya bercerita ke Gondes itu. Diajaklah Supardi ke Alas Purwo, Banyuwangi. Supardi tak tahu. Dia taunya mau diajak kerja. Supardi bilang ke Gondes kalau dia sudah tak punya uang lagi, walaupun sebenarnya masih ada sisa. Tapi Supardi takut ditipu lagi. Ternyata Gondes tak ingin meminta uang. Dia cuma ingin mengajak Supardi ke Alas Purwo. Mengko repu mesti kepenak, ras serba kekurangan, kata Gondes itu meyakinkan Supardi. Singkat cerita, sampailah mereka di Alas Purwo. Kata Supardi, di sana dia diajak ke makam Mbah Dowo, sebuah makam dengan panjang 7 meter. Disebut kata Gondes, isi dari makam tersebut bukanlah jenazah manusia,
melainkan sebuah tombak pusaka. Supardi masih bingung, mau apa di sini? Supardi mencoba bertanya, "Awake dhewe ki meh ngopo?" Tanya Supardi. "Shh, ngalah berkah," jawab Gondes itu dengan berbisik. Karena Supardi kondisi kalut, dia hanya menuruti saja. Setelah selesai dari makam Mbah Towo, Supardi diajak masuk menyusuri hutan. Di sana ada banyak goa katanya. Masuklah mereka berdua di salah satu goa. Mereka berdua ritual. Supardi hanya dia mengikuti arahan Gondes. Hari mulai petang. Supardi mulai ketakutan, dan terbesit di pikiran Supardi tentang hidup enak tanpa serba kekurangan. Kata Supardi, tiba-tiba saja muncul sosok makhluk tinggi besar di depannya. Supardi ingin kabur, tapi dicegah oleh Gondes. "Shh, menengo anteng wae," kata Gondes itu sambil memegang paha Supardi. Supardi pun mengiyakan arahan Gondes. Sosok itu semakin mendekat. Tepat di depan muka, sosok itu berkata, "Hei, langgeng tekaning pati yo." Gondes itu menyenggol Supardi. Terbata Supardi menjawab, "Nggih." "Hei, langgeng tekaning pati yo," kata sosok itu, serta menyerahkan sesuatu di kedua tangannya kepada Supardi. Sesuatu itu adalah sebuah kotak dan benda kecil seukuran mangkok, refleks. Supardi menerimanya dan celap, semua menjadi gelap. Supardi seperti tertidur, dan ketika mata terbuka, ternyata hari sudah siang. Dan anehnya, Gondes itu sudah tidak ada di tempat itu. Dia menghilang. Kata Supardi, sampai sekarang dia tak pernah bertemu lagi. Supardi menoleh ke kanan ke kiri. Ada kotak dan kendi di samping kanan dan kirinya. Wah, berarti orang ngimpi, dalam hati Supardi. Supardi pun berjalan keluar dengan membawa kendi dan kotak itu. Singkat cerita, ternyata kotak itu berisi uang yang akan bertambah setelah diritualkan. Dan kendi kecil itu berisi beras, yang mana beras itu tak pernah habis. Percaya nggak percaya, tapi itu yang Supardi ucapkan. "Bagaimana ritualnya?" kata Supardi. Dia dituntun sendiri oleh makhluk penunggu kotak dan kendi itu. Seperti kebanyakan, pesugihan selalu membutuhkan tumbal. Dan kata Supardi, tumbalnya itu semau-maunya makhluk itu. Yang penting wanita dan Supardi kenal. Proses penumbalannya juga menyesuaikan. Pokoknya, semakin dia ingin hartanya bertambah lagi, semakin banyak pula wanita yang harus ditumbalkan. Singkat cerita, 1 tahun terakhir, Supardi mulai tidak bisa menikmati. Semakin sadar bahwa ternyata harta tidak melulu menjadi alasan kebahagiaan. Hidupnya dihantui kesalahan-kesalahan. Supardi pun ingin berhenti menjadi orang pamekan atau pemuja setan. Tapi Supardi masih bimbang. Sampai akhirnya 2 bulan sebelum kejadian itu, Supardi menceritakan semua ke istrinya. Walau masih ada yang ditutup-tutupi, Pardi masih berdalih ini hanyalah penglaris. Profesi Supardi adalah belantik sapi atau pedagang sapi. Tak ada tumbal katanya. Tapi istri Supardi tetap ingin itu dihentikan. "Rasa nggo koyo ngono kuwi Mas, dosa musyrik," kata istri Supardi. Supardi hanya bisa bilang, "Ya." Tak disangka, perdebatan kecil dengan istrinya itu menjadikan Supardi mantap untuk menghentikan semua itu. Dan dengan sepenuh hati, sebulan sebelum kejadian mengerikan itu, Supardi mengatakan ke penunggu kotak dan kendi itu untuk berhenti. Tapi penunggu itu malah menjadi marah dan mengatakan bahwa Supardi ingin berkhianat.
Karena di perjanjian saat pertama Supardi di Alas Purwo adalah langgeng nganti tekaning pati, yaitu abadi sampai mati. Makhluk itu marah dan mundur menghilang, sampai akhirnya semua terjadi dari anaknya ditemukan membiru, istrinya muntah kotoran, pendarahan, keguguran, dan mati. Setelah itu, kotak itu sudah kosong, tak bisa lagi mendatangkan uang. Begitu juga kendinya, berasnya tak bertambah lagi. Supardi pun tak pernah ritual-ritual. Tapi tumbal tetap harus ada, walaupun Supardi sudah tidak bisa lagi mendapatkan hasilnya. Dari situ, sebelum ada orang yang akan mati, dia didatangi makhluk itu dalam mimpi yang selalu berkata, "Iki tak pangan," sambil melihatkan wajah sang tumbal. Itu berulang puluhan kali, dan tumbalnya hampir semua adalah orang satu desa. Saya bergidik ngeri. Suwondo bertanya, "Terus kowe tekan kapan ngene iki?" kata Suwondo. Tak terasa, Suwondo ngobrol sampai larut. Tapi saat itu Suwondo masih belum percaya sepenuhnya. Soalnya pasca kejadian Supardi menjadi aneh. Walau ramah, tapi tatapannya kosong, seperti orang kurang waras. Akhirnya Supardi pun pamit pulang. Akhirnya Suwondo pun pamit pulang. Di depan pintu Supardi bilang,